Shalom. Halo guys, perkenalkan saya Susrini Watisulo, mahasiswi semester 4 dari program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Hairul Ternate. Jadi pada video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah, yaitu mata kuliah model-model pembelajaran anak usia dini. Topik yang akan saya bahas di sini mengenai pembelajaran anak usia dini dalam perspektif konstruktivisme. Dan tentu saja dosen pengampu dari mata kuliah ini yaitu yang terhormat Ibu Dr. Rosita Wondal, SPD, MPD. So, selamat menyaksikan. Yang dimaksud dengan teori pembelajaran konstruktivisme pada anak usia dini, yakni teori yang menyatakan bahwa individu-individu berkembang melalui serangkaian tingkat yang harus diperhitungkan. Anak-anak didik bisa dibantu menyusun pemahaman baru lewat kegiatan dan interaksi sosial, baik secara fisik dan mental mereka sendiri. Dalam konsep teori belajar konstruktivisme, salah satu prinsip psikologi pendidikan yang menekankan bahwa guru atau pendidik tidak begitu saja memberikan pengetahuan kepada siswa, tetapi siswalah yang harus aktif membangun pengetahuan dalam pikiran mereka. Dan tentu saja tokoh yang berperan dalam teori ini adalah Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Teori konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Hal tersebut tentunya berbeda dengan aliran behavioristik yang memahami hakikat belajar sebagai kegiatan yang bersifat mekanistik antara stimulus dan respon. Teori konstruktivisme lebih memahami belajar sebagai kegiatan siswa untuk membangun atau menciptakan pengetahuan dengan memberi makna pada pengetahuannya sesuai dengan pengalaman yang mereka dapat. Selanjutnya, bagaimana penerapan konstruktivisme dalam proses pembelajaran? Dalam konstruktivisme, pembelajaran direpresentasikan sebagai proses konstruksi di mana pelajar membangun ilustrasi internal pengetahuan, interpretasi pengalaman pribadi. Pengajaran konstruktivisme didasarkan pada pembelajaran yang terjadi melalui keterlibatan aktif siswa dalam konstruksi makna dan pengetahuan. Dalam pembelajaran konstruktivisme, terdapat kelebihan dan kekurangan dari penerapan model pembelajaran ini. Kelebihannya yang pertama yaitu pembelajaran berdasarkan konstruktivisme memberikan kesempatan lebih banyak kepada siswa untuk mengungkapkan gagasan secara eksplisit dengan menggunakan bahasa siswa sendiri, berbagai gagasan dengan temannya, dan mendorong siswa memberikan penjelasan tentang gagasannya. Pembelajaran berdasarkan konstruktivisme memberikan pengalaman yang berhubungan dengan gagasan yang telah dimiliki siswa atau rancangan kegiatan disesuaikan dengan gagasan awal siswa, agar siswa memperluas pengetahuan mereka tentang fenomena dan memiliki kesempatan untuk merangkai fenomena, sehingga siswa terdorong untuk membedakan dan memadukan gagasan tentang fenomena yang menantang siswa. Kelebihan yang kedua yaitu pembelajaran konstruktivisme memberikan siswa kesempatan untuk berpikir tentang pengalamannya. Ini dapat mendorong siswa untuk berpikir kreatif, imajinatif, serta mendorong refleksi tentang model dan teori, mengenalkan gagasan-gagasan pada saat yang tepat. Kelebihan yang ketiga yakni pembelajaran berdasarkan konstruktivisme memberi kesempatan kepada siswa untuk mencoba gagasan baru agar siswa terdorong untuk memperoleh kepercayaan diri dengan menggunakan berbagai konteks baik yang telah dikenal maupun yang baru, dan akhirnya memotivasi siswa untuk menggunakan berbagai strategi belajar. Murid yang belajar secara konstruktivisme diberi peluang untuk membina sendiri kefahaman mereka tentang sesuatu. Ini menjadikan mereka lebih yakin kepada diri sendiri dan berani menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam situasi tertentu dan situasi yang cukup baru untuk diri mereka. Kelebihan yang keempat yakni pembelajaran konstruktivisme mendorong siswa untuk memikirkan perubahan gagasan mereka setelah menyadari kemajuan mereka serta memberi kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi perubahan gagasan mereka. Kefahaman murid tentang sesuatu konsep dan ideal lebih jelas apabila mereka terlibat secara langsung dalam pembinaan pengetahuan baru. Seorang murid yang memahami apa yang dipelajari akan dapat mengaplikasikan pengetahuan yang baru ke dalam kehidupan dan situasi baru. Kelebihan yang kelima dari
model pembelajaran konstruktivisme, yakni dapat memberikan lingkungan belajar yang kondusif, yang mendukung siswa mengungkapkan gagasan, saling menyimak, dan menghindari kesan selalu ada satu jawaban yang benar. Murid yang berkemahiran sosial boleh bekerja sama dengan orang lain dan menghadapi berbagai masalah. Kemahiran sosial ini diperoleh apabila murid berinteraksi dengan rekan-rekan dan guru dalam membina pengetahuan mereka. Selain kelebihan, konstruktivisme juga memiliki kelemahan. Yang pertama, dalam model pembelajaran konstruktivisme memiliki beberapa kendala pada proses pengaplikasiannya, karena mungkin timbul dalam penerapan teori belajar dengan pendekatan konstruktif. Yang pertama yaitu guru merasa kesulitan dalam memberikan contoh-contoh konkret dan realistik dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini, guru harus memiliki kreativitas yang tinggi dalam menyampaikan materi. Kelemahan yang kedua yaitu pembelajaran konstruktivisme memerlukan lebih banyak waktu. Dalam proses pembelajaran konstruktivisme, teori ini menginginkan agar siswa menjadi lebih aktif. Hal ini terkadang juga terkendala dengan kemampuan kognitif siswa. Kebanyakan sekolah masih terbatas dalam menyediakan fasilitas guna mendukung pembelajaran yang optimal. Sarana dan prasarana kurang mendukung pembelajaran dalam model konstruktivisme. Yang ketiga, kekurangan yang ketiga itu terlalu banyak bidang studi yang harus dipelajari dalam kurikulum. Masih ada banyak guru yang mengajar di luar bidang studi sesuai kualifikasinya, sehingga penguasaan teori atau materi oleh guru masih kurang memadai. Sekian penjelasannya, terima kasih.